Oke, kita mulai, yaitu tentang atenuasi pada USG. Ya, apa itu atenuasi? Atenuasi itu adalah penurunan amplitudo Bentar, atau Pak. intensitas. PPT masih belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Oh, ya. Ya, kita akan bahas tentang atenuasi pada USG. Apa itu atenuasi? Atenuasi itu adalah penurunan amplitudo atau intensitas suara kan yang melalui medium. Nah, jadi yang awalnya suaranya keras misalnya menjadi kecil, kedengarannya kecil. Nah, itu dinamakan dengan nama atenuasi. Nah, atenuasi ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena absorpsi, karena serapan. Misalnya dari energi suara menjadi panas ya. Dan ini biasanya dominan pada soft tissue. Banyak yang diserap di situ ya. Dan yang kedua, terjadi karena refleksi, karena pantulan. Jadi awalnya misalnya ada 10, yang mantul ada 8. Berarti yang diteruskan itu cuma tinggal 2 ya. Terus yang ketiga karena scattering, karena hamburan. Jadi dia bergerak ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal penyebab dari penurunan amplitudo atau intensitas sound. Dan ini sering dinamakan dengan nama atenuasi. Nah, biasanya untuk absorpsi atau serapan itu menggunakan unitnya, itu menggunakan desibel ya. Kalau kita menggunakan unit atau satuan daya, ya bisa aja sebetulnya. Tapi terlalu rumit ya, karena angkanya terlalu banyak ya. Maka disederhanakan menjadi satuan desibel. Nah, desibel sendiri ini menunjukkan signal gain ya. Ya, dia bisa positif, bisa negatif. Meskipun pada prakteknya dia selalu negatif ya. Jadi positif itu menunjukkan kalau sinyalnya itu semakin besar atau kalau suara ya semakin kedengaran keras. Kalau negatif menunjukkan kalau suaranya itu semakin kedengaran lemah ya. Nah, kalau untuk ultrasound ini bisa dikatakan selalu negatif ya, desibelnya negatif. Kenapa? Ya karena tadi selalu terjadi pengurangan intensitas. Jadi bukan suaranya tambah keras, tapi semakin lemah ya. Beda kalau suara menggunakan mikrofon, nah itu mungkin selalu semakin keras ya. Tapi kalau karena adanya aspek pantulan, serapan dan lain sebagainya, maka dia akan selalu menjadi lebih negatif. Nah, dB sendiri, desibel, ini menunjukkan fraksi intensitas yang hilang. Nanti kita akan coba lihat ya. Hilang ini karena beberapa hal tadi ya. Nah, kemudian karena atenuasi itu cukup besar, jadi daya yang hilang itu cukup besar, maka kita tidak menggunakan satuan yang umum, tapi kita menggunakan satuan yang lebih mudah untuk digunakan, yaitu menggunakan desibel. Nah, desibel itu sebetulnya adalah menggunakan logaritma ya. Ini saya kira sudah dipelajari di SMA. Jadi logaritma itu intinya adalah kebalikan dari pangkat 10 ya, 10 pangkat ya. Jadi kalau ada tambah kebalikannya kan minus, kali kebalikannya bagi. Nah, kalau 10 pangkat itu kebalikannya adalah logaritmik ya, logaritma dengan basis 10 ya. Seperti ini misalnya 10x, 10 pangkat x sama dengan y. Jadi kalau 10 pangkat 2, y-nya 1000. Kalau 10 pangkat 3, jadi kalau x-nya pangkat 2, y-nya 100. Kalau x-nya pangkat 3, y-nya 1000. Kalau x-nya pangkat 4, berarti y-nya 10.000. Nah, kalau dibalik, kalau y-nya 10.000, berapa x-nya? Nah, x itu nanti dicari menggunakan logaritma ini ya. Berarti nanti dia x sama dengan log 10 pangkat 4 gitu. Jadi makanya x nanti sama dengan 4. Jadi intinya logaritma itu adalah kebalikan ya, atau inverse
dari 10 pangkat. Nah, itu udah sangat familiar ya. Ini contoh aja nih misalnya. Jadi kalau ada log 1 ini sama dengan 10 pangkat 0 ya, berarti 0. Kalau log 10 ya berarti 10 pangkat 1 ya. Kalau log 100 berarti 10 pangkat 2 sama dengan 2. Kalau log 1/10 berarti 10 pangkat min 1 berarti hasilnya min 1. Jadi kalau log 10 pangkat n ya berarti hasilnya n gitu ya. Ini sekedar review aja ya. Nah kemudian gain, jadi gain itu rasio ya, rasio antara power in dengan power out. Jadi ini karena adanya atenuasi itu ya. Jadi misalnya ini daya yang masuk besar. Kemudian karena di sini ada suatu proses yang sangat kompleks yang menghasilkan atenuasi sehingga power yang keluar itu kecil ya, kecil. Nah, maka rasio itu adalah power out dibagi dengan power in. Nah, ini bisa jadi ketika tisu ini sangat tebal, relatif tebal, ini power out dengan power in ini nilainya bisa sangat-sangat kecil sekali, bisa 0,00 sekian gitu ya. Nah, kemudian power out dan power in ini di-log-kan 10, kemudian dikalikan dengan 10, nah itulah yang dinamakan dengan nama desibel. Jadi desibel itu sebetulnya adalah log 10 dikali 10 ya. Ya, jadi ini kita harus familiar karena nanti selanjutnya ultrasound itu akan selalu menggunakan untuk apa namanya atenuasi itu akan selalu menggunakan desibel nanti. Jadi kita harus familiar dengan istilah-istilah ini ya. Jadi power ratio itu adalah power out dibagi dengan power in. Nah dia itu jika yang keluar lebih besar dari 1, maka ini dia mengalami amplifikasi. Ini di-ampli ya, tapi ini nggak terjadi pada USG ya. Jadi berarti kalau rasio lebih besar dari 1, berarti out-nya lebih besar dari in. Maka log-nya akan lebih besar dari 0. Sebaliknya, ini yang terjadi di USG yang sebelah kanan ini. Jadi dia nilainya selalu lebih kecil dari 1. Ini akibat adanya absorber atau adanya atenuator ya. Itu artinya power out itu selalu lebih kecil dari power in. Sehingga log dari power ratio itu selalu lebih kecil dari 0 ya. Jadi kalau kita udah tahu power ratio, tinggal di-log-kan 10, dikalikan 10, nah jadilah yang namanya desibel. Nah, desibel ini nanti yang akan kita banyak gunakan pada USG. Ini contoh ya. Jadi contoh apa namanya tadi ini logaritma biasa. Nah kalau tadi dia dikalikan 10 jadi namanya desibel. Ini contoh nih misalnya ya. Kalau power ratio 1 berarti log 1 kan 0. 0 dikali 10 ya 0 ya. Jadi ini berarti desibel 0 itu artinya power yang masuk sama dengan power yang keluar. Ya, tidak ada atenuasi sama sekali. Ini ketika dB-nya 0. Nah, kalau misalnya power yang apa namanya yang keluar itu 10 kali lebih besar daripada yang masuk, jadi powernya 10. Apa namanya di log 10 itu adalah 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi kalau power ratio 10, ya log-nya tetap dB-nya tetap 10 ya 10 dB. Kalau misalnya power rasionya 100, berarti yang masuk 100 kali lebih besar dibanding yang keluar, maka log 100 sama dengan 2. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi 20 ini berarti power rasionya itu adalah 100 ya. Berarti ini berarti 10 pangkat 2 dikali 10 ya. Nah, kemudian kalau apa namanya per 100, jadi power yang keluar kira-kira 1/100 kali dibanding yang masuk. Jadi 100 kali lebih kecil dari yang masuk, maka 10 pangkat min 100 sorry 10 log min 100 itu sama dengan 10 pangkat min 2
sama dengan min 2 dikali 10 sama dengan min 20 ya. Jadi kalau min 20 berarti dia itu power rasionya 1/100. Kalau min 30 berarti 1/1000. Kalau misalnya min 60 berarti 1/1.000.000. Jadi kita akan lebih mudah untuk ngomong ya, min 60 daripada 1/1.000.000. Kalau 1/1.000.000 itu kan angkanya nggak enak sekali, terlalu besar ya. Sehingga secara umum, jadi kalau untuk power rasio 10 pangkat n, maka dB-nya itu adalah n dikali 10. Jadi intinya seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan angka yang lebih sederhana ya. Jadi misalnya dari 0 sampai katakan saja minus 10, minus 20, minus 40 kan lebih mudah itu ya. Lebih mudah, lebih kecil karena skalanya jadi lebih kecil gitu. Ya, tadi dB/10 ya ini menunjukkan ya. Jadi apa namanya power pangkat 10 ya. Jadi kalau 10 dB menunjukkan peningkatan 10 kali ya. Dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini sekedar diulangi lagi ya. Jadi kalau 10 dB berarti dia itu peningkatannya 10 kali lipat. Kalau 20 dB berarti kan 2 pangkat 10. Ini ada angka 2, 2 pangkat 10 dikali 10, jadinya 100. Kalau 60 dB berarti 6 pangkat 10, berarti 1.000.000, apa namanya, 1.000.000 ya, kira-kira begitu. Jadi ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 6 gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya 100 dB ya berarti 10 pangkat 10 berarti 10 miliar, jadi 100 dB kan lebih enak ngomongnya ya, hanya 100 gitu daripada 10 miliar itu kan terlalu besar angka itu. Ya kira-kira begitu ya. Ya kita ada ini. Nah kemudian atenuasi itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama oleh medium, yang kedua sangat dipengaruhi oleh frekuensi ya. Jadi mediumnya itu sendiri adalah mengatenuasi, dan frekuensinya juga frekuensi apa namanya USG yang digunakan itu juga berpengaruh pada atenuasi ini. Jadi prinsipnya rule of thumb-nya seperti ini. Jadi kalau frekuensi naik, maka atenuasi juga akan naik. Berarti kalau frekuensinya semakin besar, maka jangkauannya sebenarnya semakin kecil ya. Karena dia atenuasinya semakin besar. Berarti untuk mencapai jangkauan menuju daerah dengan jangkauan tertentu dia akan kecil ya. Maka di sini dikatakan bahwa high frekuensi itu adalah penetrasinya lebih sedikit ya, lebih sedikit, lebih kecil penetrasinya. Kalau kita ingin penetrasi yang semakin dalam, ya kita gunakan frekuensi yang relatif lebih kecil, kira-kira begitu. Nah ini rule of thumb ya, rule of thumb itu aturan jempol ya, jadi aturan kasar lah ibaratnya. Jadi secara kasar, ini rule of thumb, jadi atenuasi pada soft tissue itu kira-kira dia itu akan berkurang sebesar 0,5 desibel per senti. Di setiap 1 senti dia berkurang 5 desibel untuk frekuensi megahertz. Nah, kira-kira ini rule of thumb-nya. Jadi 0,5 desibel per senti untuk setiap megahertz. Ya kira-kira begitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya ada tubuh pasien, dia itu 10 cm misalnya. Ya setiap 1 cm berkurang 0,5 desibel. Ya kita bisa lihat nanti kalau seandainya dia 10 cm dia berkurang berapa gitu. Ini untuk setiap 1 megahertz. Jadi nanti kalau seandainya megahertznya itu naik, ya maka otomatis penetrasinya itu akan semakin kecil, bukan 0,5 tapi akan menjadi kurang dari 0, apa namanya, jadi apa namanya, jadi jadi dia kurang dari 1 senti gitu karena dia lebih
lebih besar ya ininya, berarti dia lebih besar dari 0,5 desibel gitu. Kalau untuk lebih besar dari megahertz ini. Jadi kalau 1 senti ini ekuivalen dengan 2 senti sound travel ya. Jadi ekuivalen 1 senti kedalaman berarti kan plus minus ya. Plus minus kalau pulang pergi kan berarti kan 2 senti. Itu kira-kira. Jadi nanti kita bisa memperkirakan kalau seandainya pasien itu ketebalnya berapa, itu kira-kira kita harus gunakan daya berapa dan frekuensi berapa sehingga dia bisa menjangkau jarak dengan kedalaman tertentu pada kedalaman berapa senti kayak begitu. Ini rule of thumb ya. Ini bisa kita bisa kita hitung atenuasi dengan mengalihkan rule of thumb tadi 0,5 desibel per senti per megahertz dengan frekuensi yang kita gunakan. Nah, ini 0,5 ini round trip ya. Jadi pulang pergi. Sebetulnya itu bukan 0,5 kalau dihitung semuanya berarti sekitar 2 senti sebetulnya ya. Berarti sekarang kalau ini misalnya ya. Kalau misalnya 5 MHz gimana? 5 MHz kemudian sebesar 10 senti. Di berapa pengukur atenuasinya? Nah, ini nanti bisa kita hitung ya. Berarti kita tahu bahwa rule of thumb-nya kasarnya kira-kira ya. Itu adalah 0,5 desibel per senti per megahertz. Nah, kalau dia kedalamannya 10 cm, ya berarti dikalikan dengan 10. Nah, kemudian itu kan untuk 1 MHz. Kalau untuk 5 MHz, berarti dikalikan dengan 5. Nah, berarti kalau begitu, kalau untuk mencapai kedalaman 10 cm, dengan sound 5 MHz, maka kita berarti atenuasi itu sebesar ini 25 desibel. Jadi sangat-sangat besar sebetulnya ya. Ya 25 desibel ini kan cukup bisa kita cukup besar ya. Ya. Jadi lebih dari berapa itu ya. Nanti bisa kita hitung. Itu kira-kira begitu ya. Nah, kalau seandainya dia megahertznya ini semakin besar, otomatis atenuasi juga akan semakin besar. Jadi dia berbanding lurus dengan atenuasi. Nah, kira-kira begitu. Sekarang mungkinnya ini pertanyaan yang lain ya. Kalau seandainya sound itu menempuh kedalaman 4 cm dari tubuh kita, 4 cm. Nah, kemudian kita gunakan 3,5 MHz. Nah, berapa atenuasinya? Nah, ini bisa kita hitung ya, tinggal 0,5 dikali 4 dikali 3,5. Jadi atenuasinya sama dengan 7 desibel ya. 7 desibel. 7 desibel itu berarti tidak sampai 100 kali lebih kecil ya. Kalau 100 tidak sampai 10 kali lebih kecil ya. Nah, kalau 10 desibel kan baru 10 kali ya. Jadi gain-nya itu 0,1 gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi secara umum berarti nanti berikutnya kita bahas tentang koefisien atenuasi. Jadi kalau koefisien atenuasi itu adalah satuannya itu desibel per senti. Ya, itu berarti dia ini rule of thumb 0,5 dikali dengan frekuensi. Ya, berarti kan rule of thumb-nya tadi kan ini ya desibel per senti per megahertz. Nah, kalau dikalikan dengan frekuensi berarti frekuensi sama frekuensi ini dihapus, jadinya tinggal desibel per senti. Jadi koefisien atenuasi itu adalah rule of thumb dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini menunjukkan fraksi dari intensitas yang hilang per unit distance tanpa
melihat frekuensinya. Kalau rule of thumb tadi masih bicara frekuensi, tapi kalau koefisien atenuasi ini kita sudah tidak melihat lagi frekuensinya. Jadi hanya frekuensinya sudah dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. Sehingga kita bisa lihat misalnya koefisien atenuasinya berapa gitu. Ya berarti nanti tinggal kita kalikan dengan kedalaman. Berarti dikalikan dengan kedalaman, nah kita langsung dapat atenuasinya berapa gitu. Jadi koefisien atenuasi itu menunjukkan fraksi dari intensitas yang hilang per unit distance ya, per satuan jarak gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi intinya memang ketika frekuensinya naik ya koefisien atenuasi juga ikut naik. Kan tadi udah kita bahas ya. Jadi apa namanya? Koefisien atenuasi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Kalau tadi rule of thumb tadi itu 0,5 ya. Ini tadi masih memperhitungkan per 1 MHz. Jadi secara umum jadi seperti ini. Kalau pakai 1 MHz berarti 0,5, kalau 2 MHz berarti 1. Kemudian ini tinggal kita kalikan nanti. Kalau seandainya kita pakai 2 MHz berarti dB persentenya 1 ya. Berarti kalau nanti dia itu menembus 10 cm ya tinggal kita kalikan. Berarti dikalikan 10. Berarti 10 dB. Jadi kehilangan powernya 10 kali lipat ya. Kalau misalnya dia menembus tubuh katakan aja apa namanya 100 cm ya berarti kita kalikan berarti dia 100 desibel. Nah, 100 desibel itu berarti berapa itu ya? Berarti 10 pangkat 10 ya. Jadi berkurangnya itu 1 miliar ya. Seper 1 miliar itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira caranya menampilkan ya koefisien atenuasi ini. Jadi koefisien atenuasi sederhana tadi ini sudah ya. Ini sebetulnya adalah tadi rule of thumb tadi dikalikan dengan frekuensi. Berarti kalau jarak yang semakin jauh, otomatis atenuasinya akan semakin besar. Ya. Kemudian frekuensi semakin besar, maka koefisien atenuasi juga akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian apa namanya koefisien atenuasi yang semakin besar akan menghasilkan atenuasi yang juga akan semakin besar. Ya. Berarti nanti secara umum atenuasi dipengaruhi dua hal, ya. Apa namanya? Ini di soft tissue ya, di soft tissue. Jadi kita belum memperhatikan jaringan yang dilalui. Jadi yang pertama ditentukan oleh frekuensi, yang kedua ditentukan oleh jarak, ya, oleh kedalaman. Ya. Tentu saja nanti setiap jaringan soft tissue, kemudian tulang itu juga memiliki koefisien atenuasi sendiri gitu. Nah ini ya, ini kalau di dalam bahasa yang lebih sederhana, nah sekarang ini dB sama intensity ratio tadi sudah kita bahas ya. Nah kalau fraksi yang teratenuasi itu berarti 1 dikurangi dengan rasio intensitasnya ya. Jadi kalau misalnya dB attenuation-nya itu 1, ini kalau kita ubah ke fraksi apa namanya fraksi yang teratenuasi, berarti ini apa namanya berkurang ya. Berarti kalau dia itu 1, nah berarti intensity rasionya itu 0,79. Berarti fraksi atenuasinya banyaknya yang diatenuasi itu 0,21 dan seterusnya ya kira-kira begitu. Sampai ini kalau dB-nya 10 berarti kan kalau dB 10 itu berarti apa namanya? Ini dB attenuation ya 10. Ini berarti apa namanya? Power ratio itu kan 10. Kalau power ratio 10 itu berarti yang keluar 1, yang masuk apa namanya? 10 ya. Yang masuk 10, yang keluar 1. Ya, berarti ya jadi rasionya
itu adalah 10 kali lipat yang teratenuasi atau 0,1 ya. Jadi ketika yang teratenuasi 0,1 ya, maka berarti fraksinya, fraksi atenuasinya berarti 1/0,1 jadi 0,9. Nah, berarti jadi yang teratenuasi itu 0,9. Jadi 0,9 dari intensitas mula-mula gitu. Kira-kira begitu. Jadi ketika dB atenuasi semakin besar, maka intensitas rasio akan semakin kecil, maka fraksi yang teratenuasi akan semakin besar. Jadi yang teratenuasi itu 0,999 ya. Berarti yang lolos hanya 0,001. Jadi kalau yang ini itu yang lolos, ibaratnya kalau dalam bahasa awamnya ya, ini tuh yang lolos, ini tuh yang diatenuasi. Jadi ketika dB 30 itu yang lolos itu hanya seperseribunya ya. Berarti yang diatenuasi berarti sebanyak ini ya, sebanyak 999 ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian atenuasi total itu berarti dia adalah koefisien atenuasi yang tadi dia dipengaruhi oleh frekuensi dan oleh frekuensi, kemudian dikalikan dengan path length ya, jarak tempuh atau kedalaman ya. Berarti ketika kedalaman semakin dalam ya otomatis atenuasinya akan semakin banyak ya. Dan tergantung frekuensi ya. Ini beberapa data ya untuk mendukung pernyataan ini ya. Jadi ini kita misalnya gunakan frekuensinya ini 2 MHz, ini 10 MHz. Kalau 10 MHz berarti koefisien atenuasinya 5. Ya, tinggi sekali. 5. Berarti setiap 1 cm ini diatenuasi 5 desibel ya. Berarti persen intensitas pada yang diatenuasi sebanyak 10 cm itu sebesar ini ya. Jadi sebanyak ini. Jadi yang lolos itu kecil sekali. Jadi sebetulnya memang kalau kita lihat semakin ke dalam itu koefisien itu serapannya itu semakin banyak ya, banyak sekali. Jadi makanya nanti kalau di USG intensitas, jadi objek yang dekat dengan detektor dengan objek yang jauh dari detektor itu akan memiliki intensitas yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau yang dekat dengan detektor itu kelihatan terang, bright. Kalau yang jauh dari detektor itu akan kelihatan gelap ya. Jadi dia akan gelap sekali. Sehingga memang kalau di USG itu nanti butuh ada kompensasi. Perlu ada kompensasi jarak ya. Atau kompensasi kedalaman. Kenapa? Ya karena tadi semakin ke dalam itu semakin sedikit USG yang nyampe ke dia gitu. Otomatis ketika yang nyampe ke dia sedikit, yang dipantulkan juga akan sedikit gitu. Nah, padahal kita tahu pembentukan intensitas atau pembentukan citra itu bergantung kepada intensitas. Kalau intensitas tinggi dia terang, kalau intensitas gelap sedikit dia gelap gitu. Nah, padahal tadi setiap jarak itu sudah mempengaruhi intensitas, sehingga nanti perlu ada kompensasi kompensasi intensitas ya, koreksi ke arah kedalaman. Dan semakin ke dalam nanti dia perlu dikalikan, dan ini tentu saja bukan persamaan linier ya. Nanti kita perlu cari persamaannya dulu. Setelah kita dapat persamaannya baru kita dapat persamaan. Nah, persamaan itulah yang kita pakai untuk melakukan kompensasi. Ya tadi dikatakan jadi rule of thumb itu tidak selalu bekerja dengan baik ya. Rule of thumb tadi itu hanya berlaku pada jaringan lunak. Nah, kalau seandainya kita itu gunakan lang atau pada bone, nah tentu atenuasinya akan beda dengan soft tissue ya. Akan beda ya.
Nah, ini sehingga nanti kalau kita ingin melihat, tapi memang masalahnya kita tuh sulit untuk melihat gitu secara umum nanti membedakan. Sehingga termasuk kecepatan ultrasound itu nanti kita biasanya menggunakan asumsi. Jadi asumsinya itu adalah soft tissue. Termasuk nanti ketika kita mengkompensasi juga sama. Diasumsikan dia itu soft tissue. Gitu. Nah, ini beberapa perbedaan koefisien atenuasi. Ya. Ini sudah apa namanya per megahertz ya. Per megahertz ini. Jadi kita bisa lihat, jadi kalau soft tissue itu sama dengan liver. Nah, kalau fat dia sedikit lebih besar, brain sedikit lebih besar, kidney lebih besar lagi, muscle atau apa namanya kulit kita ini lebih besar lagi. Kemudian heart pada jantung ini lebih besar lagi ya. Jadi tadi 0,5 itu hanya rule of thumb ya, hanya perkiraan di soft tissue. Jadi kalau soft tissue ini ya 0,5 ini soft tissue average ya yang diasumsikan oleh scanner. Maka sebetulnya memang kalau kita tahu setiap peralatan itu pasti ada limitasi ya karena dia selalu dibangun dengan asumsi-asumsi seperti tadi itu. Jadi dia tidak real world sebetulnya. Ya tadi udah kita ini ya. Nah ini kalau di Sinar X kita sering mendengar namanya HVL ya. HVL, Half Value Layer ya. Kalau di USG kita menggunakan istilah ini HID ya. HID itu Half Intensity Depth, yaitu kedalaman yang menghasilkan intensitas itu tinggal separuhnya. Ya tentu saja HID ini dia akan menurun dengan kenaikan frekuensi ya. Jadi ketika frekuensi naik, HID ini juga akan naik kira-kira begitu. Jadi kalau kira-kira kalau dibuat persamaan umumnya seperti ini ya, HID di half intensity depth ini kedalaman yang membuat dia intensitas itu tinggal separuhnya, itu berarti dia itu 3 desibel dibagi dengan koefisien atenuasi. Ya. Nah, koefisien atenuasi itu adalah tadi ini. Ya, sehingga kita bisa dapatkan kira-kira nilainya seperti ini ya. Jadi kalau frekuensinya itu 1 MHz, maka koefisien atenuasinya, desibel persentinya itu adalah 0,5. Ya. Jadi 0,5 berarti dia tadi itu adalah apa namanya 3 dibagi dengan 0,5. Jika kita akan ketemu 6 ya. Kalau frekuensinya dinaikin 2 MHz, maka koefisien atenuasinya tinggal 1. Kemudian 1, jadi 3 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 3. Ya. Ya, kita bisa lihat di sini, secara umum kalau untuk frekuensi 1 MHz, jadi intensitas itu tinggal separuhnya, kedalaman tuh 6 cm, intensitas tinggal separuhnya. Setiap 6 cm berkurang tinggal separuhnya. Ini di soft tissue ya. Di soft tissue dengan frekuensi megahertz. 1 MHz. Kalau seandainya kita menggunakan 5 MHz, berarti HID-nya itu 1,6. Turun ya. Kalau kita menggunakan 10, berarti 0,6. Jadi 0,6 itu tinggal separuhnya. Kalau seandainya 1,2, separuhnya lagi. Separuhnya dari apa namanya dari semula ya, semula jadi tinggal seperempatnya. Jadi kalau 1,2 tinggal seperempatnya. Kalau 1,8 cm itu berarti tinggal 1/8-nya. Bisa kita hitung pakai HID ini menjadi lebih sederhana ya. HID ini half intensity depth kira-kira begini ya. Jadi secara umum rumusnya itu adalah ini 3 dB dibagi dengan koefisien atenuasi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini sekedar contoh ini ya.
Nah, ini jadi HID itu secara umum adalah intensitas di mana dia itu tinggal separuhnya intensitasnya, atau tinggal separuh itu berarti sesuai yaitu pada 3 desibel atenuasi. Jadi 3 desibel itu kira-kira tinggal separuhnya ya. Nah, ini beberapa contoh ini ya. Ini kalau kita ngukur ya. Ini kalau seandainya tidak ada materinya ini 180. Kalau ini ada ketebalan tertentu dia 150, ketebalan yang lain tinggal 100. Pakai ketebalan yang lain tinggal 66. Ya berarti nanti dia tinggal separuhnya itu ya ada di antara ini ya kira-kira ya. Jadi tinggal 180 kan separuhnya kan tinggal 90 ya kira-kira begitu. Jadi ya dia bersesuaian dengan 3 desibel kira-kira. Nanti bisa kita hitung pakai matematik gitu ya. Kalau dia tinggal separuhnya. Berarti kan rasionya kan berarti setengah ya. Setengah itu berarti 3 desibel nanti. Ya, kemudian ini nanti berimplikasi. Jadi masalah atenuasi ini berimplikasi pada maksimum imaging depth ya. Jadi kita hanya bisa mencitrakan pada kedalaman tertentu. Kita nggak bisa sangat dalam banget, nggak bisa. Kenapa ya? Karena adanya atenuasi yang sedemikian besar tadi itu. Nah, makanya kalau seandainya kita itu ingin dia penetrasinya semakin dalam, ya berarti frekuensinya harus diturunin ya. Kalau kita pakai frekuensi yang sangat besar, berarti nanti dia berarti atenuasi jangkauan ke dalam itu tidak terlalu, kalau frekuensinya terlalu besar, jangkauan ke dalam itu tidak terlalu dalam gitu. Tapi memang nanti ada plus minus ya. Makanya di sini dikatakan kalau kita menggunakan frekuensi yang semakin besar, berarti ini atenuasinya semakin besar. Ketika atenuasi semakin besar, maka kedalamannya nggak bisa terlalu dalam. Gitu. Tapi resolusinya itu meningkat gitu. Makanya di sini memang harus kita mainkan gitu. Kalau kita ingin resolusinya jadi kalau dia itu penetrasinya tidak dalam, resolusinya tinggi. Kalau kita ingin dalam, resolusinya jadi kecil gitu ya. Ya ibarat seperti di CT scan ya. Kalau kita pengen field of view yang besar, di objek itu kelihatan semuanya. Iya, tapi resolusinya jadi kecil. Kalau kita field of view-nya dikecilin sehingga hanya sebagian objek yang kelihatan, resolusi spasialnya jadi besar. Ini namanya kalau dalam bahasa fisika sering dinamakan dengan nama trade off ya. Jadi memang ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu dibatasi, ada trade off ini. Jadi ibaratnya itu kalau kita beli barang bagus, ya bagus, tapi trade off-nya mahal gitu ya. Kalau kita ingin yang murah, ya dapat, tapi tidak bagus, itu trade off namanya ya. Ini juga sama, ada trade off. Jadi kalau frekuensinya besar, otomatis panjang gelombangnya kecil. Kalau panjang gelombangnya kecil, maka resolusinya jadi besar, jadi bagus gitu. Tapi penetrasinya nggak bisa dalam, sehingga memang di sini kita nanti perlu atur. Ini untuk keperluan apa? Untuk melihat objek-objek yang dangkal atau melihat objek-objek yang dalam. Kalau kita melihat objek yang dalam, ya sebaiknya pakai frekuensi yang relatif kecil. Kalau kita ingin melihat objek yang dangkal, sebaiknya pakai frekuensi tinggi sehingga kita dapat resolusi yang juga akan tinggi. Ini resolusi ke arah kedalaman ya. Nanti resolusi ke arah tegak lurus kedalaman itu beda lagi. Jadi memang yang dulu sebagaimana yang sudah dibahas itu ya. Jadi resolusi itu ke arah mana gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang atenuasi kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke refleksi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Kedengaran ya, oke. Ada pertanyaan tentang atenuasi ini, atenuasi USG? Mau tanya Pak.
Ya, silakan. Kalau frekuensi itu sebenarnya ditentukan oleh setting parameter di USG-nya atau dari kristalnya sendiri, Pak? Apa? Nggak jelas. Kalau frekuensi itu di USG ditentukan oleh Oh, enggak. Frekuensi ditentukan oleh ini, oleh RF yang kita gunakan, oleh tegangan yang kita gunakan. Kan dulu kan kita udah membahas di awal ya, ketika kita membahas tentang kristal apa namanya, apa namanya, piezoelektrik dulu itu ya. Piezoelektrik kan di sini nih, ini. Jadi frekuensinya dia itu bergantung pada tegangan yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan kan bukan tegangan DC, tapi kan kita gunakannya kan AC ya. Nah, AC itu nanti ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu yang akan menentukan frekuensi gelombang gitu. Jadi nanti ada yang namanya frekuensi sendiri, terus nanti ada yang namanya pulsa itu sendiri ya, banyaknya pulsa. Nah, kalau frekuensi pulsa itu kan lebih rendah ya, kemarin udah kita bahas. Karena itu betul-betul diatur oleh ini, oleh input, oleh eksternal input gitu. Jadi bukan oleh piezoelektrik. Piezoelektrik itu tergantung. Dia ngikuti dari pemberian apa namanya, tegangan itu, tegangan ke ini, ke piezoelektrik itu. Gitu kira-kira ya. Jadi betul-betul piezoelektrik itu dia kayak dia tinggal ngikuti aja, ngikuti ininya, ngikuti tegangan yang diberikan. Kalau tegangannya itu frekuensinya 1 megahertz ya dia akan bergetar 1 megahertz. Kalau tegangannya misalnya 2 megahertz ya dia bergetar 2 megahertz gitu. Dia dia ngikuti ini, ngikuti dari tegangan yang diberikan. Gitu Mas kira-kira ya. Kalau probe yang dipakai itu suka berbeda-beda, itu berarti yang membedakan apanya, Pak? Mas? Kalau kan ada kadang pakai probe yang kecil, ada yang gede gitu. Nah, itu nanti beda-beda ininya. Jadi beda-beda jenis array-nya nanti. Nah, nanti sudutnya juga akan beda ya. Jadi apa namanya? Di dalam probe itu kan ada banyak piezoelektrik ya, hanya satu, ada banyak. Nah, banyak itu susunannya beda-beda. Ada yang dia jumlahnya beda, kemudian penyusunannya itu beda, membentuk sudut yang berbeda. Sehingga nanti dia untuk keperluan yang berbeda. Nanti kita akan bahas tentang image formation ini ya, tentang scanner ini. Jadi nanti memang dia probe itu beda-beda nanti, apa namanya, desainnya beda-beda ya. Ada nggak ada. Nah, ini dia beda-beda ini ya. Desainnya itu nanti beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, terus kelengkungannya juga beda-beda, sehingga nanti itu berpengaruh ke fokus ya, kelengkungan array dari ininya. Sehingga nanti ketika kita membentuk citra itu nanti akan sangat menentukan dia ya, tergantung dari apa namanya, array yang digunakan itu. Jadi memang apa namanya, dia beda-beda ya jenis-jenis ininya, probe-nya itu. Nggak ada di sini ya ternyata ya. Nggak ada. Kita lihat di sini scanner ini. Nggak kita ngambil gambar dari luar ya. Ya seperti ini ya. Ini ada beberapa probe ini ya. Memang dia beda-beda gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang susunan probe ini ya. Oh, di sini nggak ada ya. Nah, memang keperluannya beda-beda ya nanti ya. Beda-beda itu. Mungkin kalau di gambar yang lain kayaknya ya. Dan. Tentang probe ya. Nah, ini kalau tadi yang ditanyakan tentang piezoelektrik. Ini kalau desain piezoelektriknya ya. Nah, kira-kira begitu ya. Coba tak cariin tentang apa namanya probe-nya ya.
Nah ini ya, ini juga beda ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Berarti kalau yang kecil, yang besar, ini berarti tergantung jumlah ininya, jumlah probe-nya ya. Jadi nanti berarti field of view-nya yang akan beda. Kalau dia itu kecil, berarti nanti field of view-nya kecil. Yang dilihat itu objek yang kecil. Kalau kita ingin melihat objek yang besar, berarti kita menggunakan field of view yang besar. Nah, field of view yang besar itu didapat dari probe yang besar gitu. Nah, kira-kira begitu. Ini menarik ini. Saya tuh pengen buat kayak begini sebetulnya ya. Jadi kita itu beli probe-nya aja sama rangkaian conditioning elektroniknya ini. Nah, nanti masuk ke laptop. Nah, software-nya kita buat sendiri gitu. Nah, ini saya tuh berharap suatu saat nanti kita buat kayak begini ya. Mungkin nanti setelah saya fokus ke CT scan saja, saat ini masih fokus ke CT dulu ya. Yang Indoki itu juga masih butuh sentuhan banyak itu. Ini kalau sudah, saya akan banyak mungkin akan lari ke beberapa modalitas yang lain. Sebab kalau kita itu bermain di USG, kita tuh bisa otak-atik ya hardware-nya. Kalau di City kan kita nggak mungkin otak-atik hardware-nya ya, karena terlalu mahal. Kalau seperti ini kan hardware-nya kan nggak mahal kan, paling hanya jutaan sampai puluhan juta. Jadi kalau seandainya kita oprek itu nggak ada masalah itu. Kalau City kan miliaran ya, nggak mungkin kita oprek gitu. Nah, ini kira-kira ya. Ini yang untuk 3D ya, untuk 3D. Ya, oke, jadi probe itu banyak ya nanti ya. Jenisnya ada macam-macam. Nanti kita akan bahas sendiri tentang berbagai macam jenis probe itu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutin sedikit ke sifat yang berikutnya, yaitu tentang refleksi ya. Kalau tadi itu atenuasi, nah sekarang kita masuk ke refleksi tentang pantulan. Oke, kita masuk ke refleksi atau pantulan ya. Jadi pantulan itu terjadi kapan? Pantulan itu terjadi ketika ultrasound ini melewati dua objek yang berbeda. Kalau dia itu melewati objek yang sama, itu secara virtual kita katakan ya, kita asumsikan tidak ada pantulan. Pantulan itu terjadi ketika dia itu melewati objek yang berbeda. Nah, kemudian pemantulan nanti itu bisa di objek yang tegak lurus seperti ini, atau bisa jadi nanti objeknya itu membentuk sudut tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau dia membentuk sudut tertentu ya berarti nanti berlaku hukum pemantulan itu ya, sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari itu. Jadi ini kalau membentuk sudut tertentu ya, berarti dia tidak tegak lurus. Sehingga nanti ini berlaku hukum pemantulan seperti biasa. Jadi eh, apa yang terjadi ketika ultrasound itu melewati dua objek yang berbeda? Nah, nanti kita akan bahas dua objek yang berbeda itu apa itu istilahnya itu ya. Nah, berarti nanti dia akan mengalami peristiwa dua hal. Yang pertama, dia dipantulkan, jadi arahnya berlawanan dari arah semula. Terus yang kedua, dia ditransmisikan. Tentu saja jumlah dari yang dipantulkan ditambah dengan yang ditransmisikan sama dengan jumlah yang datang gitu. Jadi kalau refleksi ini dia arahnya berlawanan, kalau yang ditransmisi arahnya itu sama gitu ya. Ini seperti ini. Ini yang terjadi ketika ultrasound itu melewati dua objek yang berbeda. Itu namanya refleksi. Nah, maka nanti ada fraksi intensitas yang dipantulkan itu tergantung dari dua hal yang berbeda. Itu nanti kalau dalam bahasa ultrasound itu dinyatakan dengan nama impedansi. Di akustik impedans ya. Impedansi akustik. Jadi parameter yang akan menentukan itu dinamakan dengan nama impedansi akustik ya. Makanya nanti kalau di CT itu kita pakai atenuasi linier.
Kalau di MRI kita yang kita deteksi itu adalah T1, T2, proton density. Nah, kalau di USG sebetulnya yang kita deteksi itu adalah acoustic impedance. Ya, acoustic impedance ini. Nah, acoustic impedance itu ditentukan oleh dua hal ya sebetulnya ya. Yaitu yang pertama density, yang kedua speed of sound ya. Nah, speed of sound ini kan ya meskipun memang beda-beda di setiap jaringan, tapi tadi kan kalau di USG ini kita anggap sama ya. Berarti dengan bahasa lainnya kira-kira acoustic impedance itu ya sangat bergantung kepada densitas. Jadi densitas yang semakin tinggi berarti acoustic impedance-nya juga akan semakin tinggi gitu. Makanya tulang dengan soft tissue itu beda. Kenapa? Karena beda density-nya. Nah, beda density ini berarti menghasilkan perbedaan impedansi akustik ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di USG jadi tulang kalau di CT tulang sama soft tissue itu beda apanya? Ya beda density-nya. Density-nya itu akan berpengaruh kepada atenuasi linier, kepada mu gitu. Kalau ini density akan berpengaruh kepada impedansi akustiknya gitu. Kira-kira begitu ya. Berarti kalau perbedaan akustik impedans ini semakin tinggi, berarti yang dipantulkan akan semakin besar. Kalau yang dipantulkan ini semakin besar, otomatis yang diteruskan semakin kecil. Berarti atenuasinya akan semakin besar gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini tadi terkait dengan atenuasi ya, apa namanya? Refleksi ini. Jadi ketika refleksinya semakin besar, otomatis atenuasinya juga akan semakin besar gitu. Cuma kalau refleksi ini di apa namanya di acoustic impedance yang berbeda, kalau atenuasi itu bisa jadi di sini bisa jadi di impedansi yang berbeda atau di impedansi yang sama ya. Karena atenuasi itu kan karena 3 faktor ya tadi dijelasin ya. Yang pertama karena refleksi, yang kedua bisa jadi karena absorpsi ya, absorpsi. Nah, kalau absorpsi ini nggak pengaruh jaringannya beda atau enggak ya. Terus yang ketiga selain refleksi, absorpsi, kemudian karena hamburan. Hamburan itu juga akan menghasilkan atenuasi ya. Oke, ini kita fokus ke refleksi. Kalau refleksi itu fokusnya berarti di dua objek yang berbeda, ininya seperti itu. Kalau objek itu sama, refleksi itu bisa dianggap mendekati nol ya. Jadi secara virtual dianggap tidak ada pantulan kalau melewati dua objek yang sama. Jadi ini pantulan muncul ketika dia itu melewati dua media dengan akustik impedans yang berbeda ya. Ini contohnya medium 1, medium 2. Ini dia maka di batas inilah dia terjadi pantulan. Di sini nggak ada pantulan, di sini nggak ada pantulan. Kalaupun di sini ada atenuasi itu karena apa namanya lebih banyak karena diabsorpsi. Ini juga karena diabsorpsi kalau kalau ada atenuasi. Tapi kalau pas di sini atenuasinya karena dua hal yang besar ya, terutama karena refleksi karena adanya pantulan ini. Kira-kira begini. Jadi ini piezoelektriknya ya. Terus ini detektor secara keseluruhannya, medium 1, medium 2. Nah, kayak gini. Jadi impedansi akustik sendiri itu ini ya persamaannya. Jadi density dikalikan dengan speed of sound tadi. Nah, sehingga nanti ada istilah IRC dan ITC ya. Kalau IRC itu adalah intensity reflection coefficient. Kalau ITC itu intensity transmission coefficient. Di koefisien transmisi intensitas, kalau ini koefisien refleksi intensitas. Sehingga nanti kalau IRC yang direfleksi ditambah yang ditransmisi sama dengan 1 ya. Jadi anggapan tidak ada yang hilang selain itu ya. Gitu. Dan nilai IRC dan ITC ini selalu lebih kecil dari 1 ketika dia melewati objek. Tergantung kalau dua objek ini memiliki perbedaan impedansi yang besar, berarti yang direfleksi itu akan mendekati 1. Berarti ITC-nya mendekati 0.
Sebaliknya kalau dua objek itu mendekati sama, berarti IRC-nya mendekati 0, kemudian ITC-nya yang ditransmisi yang mendekati 1. Jadi kira-kira begitu ya. Tapi total selalu sama dengan 1 di sini. Nah ini kalau, rumus secara umum kira-kira seperti ini ya. Jadi IRC itu adalah, intensitas yang direfleksikan dibagi dengan intensitas mula-mula. Ini kan yang dipantulkan ya. Jadi IRC itu kan koefisien pantulan. Jadi intensitas yang dipantulkan dibagi intensitas yang datang. Maka kalau yang dipantulkan itu semuanya, ya berarti, apa namanya, IRC-nya sama dengan 1 gitu. Tapi 1 ini hanya akan terjadi kalau di objek yang sama. Kalau objek berbeda nggak mungkin 1. Kemudian secara umum kaitannya dengan impedansi itu pakai ini ya, Z2 itu impedansi untuk objek 2, Z1 ini impedansi untuk objek 1. Maka kalau 2 ini mendekati sama, objek yang sama berarti Z2 dikurangi Z1 kan sama dengan 0. 0 dibagi berapapun nilainya 0 gitu. Makanya kalau objek yang mendekati sama atau objek yang sama, IRC-nya itu 0, berarti nggak ada yang dipantulkan. Sebaliknya kalau Z2 dan Z1 ini perbedaannya besar, berarti IRC-nya besar. Nah, dibagi ini dinormalisasi. Berarti kalau perbedaannya sangat besar, sehingga nanti IRC-nya, itu apa namanya, itu mendekati 1 gitu. Jadi IRC itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti tidak ada yang dipantulkan, kalau 1 itu berarti dipantulkan semuanya gitu ya. Kira-kira begitu, jadi pakai rumus ini. Jadi nanti masing-masing jaringan itu memiliki akustik impedans yang beda-beda. Itu nanti yang akan makanya secara umum, USG ini nggak bagus kalau untuk mendeteksi soft tissue ya, secara umum nggak bagus. Tapi kalau untuk mendeteksi adanya batu, wah ini dia sangat powerful ya. Makanya kalau dipakai untuk melihat adanya batu di empedu, batu di ginjal, nah itu USG ini sangat powerful ya. Dan karena dia juga aman, karena dia tidak pakai radiasi pengion, ya dia banyak dipakai misalnya untuk mendeteksi janin atau berbagai kelainan di bagian abdomen dan lain sebagainya. Dia menjadi boleh dikata itu alat imaging pertama yang digunakan. Nanti kalau kita menggunakan USG ternyata masih belum kelihatan jelas, nanti baru di follow up pakai imaging yang lain, entah itu CT atau MRI atau yang lain. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi rumusnya ini ya, jadi dia Z2 dikurangi Z1 dibagi Z2 tambah Z1 dikuadratkan. Nah ini kalau dia impedansnya sama, ya berarti nggak ada refleksi, tadi sudah kita bahas. Kalau berdekatan, sedikit refleksi. Kalau dia very different, maka boleh dikata refleksinya akan sangat besar. Bahkan kalau dia itu bedanya totalitas, ya boleh dikatakan secara virtual semuanya akan mengalami refleksi gitu. Ya, ini kenapa kalau di USG biasanya kalau kita menggunakan gel. Nah, ini terkait dengan hal ini. Jadi udara itu impedansinya kecil, hanya 400. Hanya 400 apa namanya rails ya, hanya 400 rays ya. Ini udara. Nah, sementara soft tissue impedansinya itu sekitar 1.600.000. Jadi udara dan soft tissue ini perbedaannya sangat besar sekali. Jika fraksi yang terrefleksi itu 0, kalau kita hitung pakai ini, udara dan soft tissue ini refleksinya 0,9995 mendekati 1. Jadi hampir semuanya dipantulkan, direfleksikan. Nah, makanya ketika kita tembakan USG itu kita harus menggunakan jadi apa namanya, detektor kita atau apa namanya, detektor yang kita gunakan itu harus berada di medium yang memiliki
impedansi sama dengan soft tissue. Maka disinilah kemudian kita kasih gel ya. Nah, gel itu kan dibuat yang mendekati sama dengan soft tissue gitu. Sehingga ketika USG-nya itu keluar, ultrasound-nya keluar, dia itu langsung masuk ke kulit, jadi tidak dipantulkan. Nah, kalau kita tidak pakai gel, ya maka secara virtual bisa dikatakan bahwa nanti akan dipantulkan semuanya, hanya sedikit yang menerobos masuk ya. Yang masuk itu hanya fraksinya 0,00005 gitu, sedikit sekali. Yang dipantulkan 0,9995. Itulah alasan kenapa kita itu harus pakai gel itu di situ ya. Nah, itu tentang pantulan ya. Terus berikutnya tentang hamburan. Jadi sebetulnya pantulan itu ada dua ya. Ada pantulan di permukaan yang datar, ada pantulan di permukaan yang difus, yang baur. Ya, ini kalau seperti dulu waktu SMA kita mempelajari tentang pantulan cahaya ya. Jadi kalau cahaya itu kena cermin, itu pantulannya pantulan yang namanya spekular ya, spekular reflection. Tapi kalau misalnya cahaya itu kena tanah, kena tangan kita, itu kan tangan kita kan baur ya. Jadi enggak seperti cermin. Nah, maka nanti pantulannya itu pantulan yang baur itu. Nah, kemudian dari pantulan yang baur itu muncul yang namanya hamburan ya. Jadi dia terhambur kemana-mana seperti itu. Jadi makanya adanya hamburan ini akhirnya dia menghasilkan redirection. Jadi dia itu membuat sound itu terarah ke berbagai arah, redirection gitu. Jadi kemana-mana jadinya ya. Ini diakibatkan oleh surface yang rough, jadi surface yang tidak rata ya. Dan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh wavelength panjang gelombang. Jadi kalau wavelength-nya itu semakin kecil, ya maka objek yang sebetulnya kelihatan rata aja mungkin oleh dia kelihatan tidak rata gitu. Tapi kalau wavelength-nya semakin panjang, maka objek itu akan kelihatan seperti seakan-akan rata gitu ya. Jadi rata itu juga tergantung pada siapa yang melihat ya. Rata menurut siapa gitu. Jadi tergantung yang kita gunakan ya. Ya kayak kita melihat permukaan bulan ya kelihatan rata. Kenapa? Karena jauh sekali. Tapi begitu kita dekati, ya dia nggak rata sebetulnya. Ya ada gunungnya, ada lembahnya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi secara umum hamburan itu ada ya diffuse scattering. Jadi hamburan karena ini diffuse itu baur ya. Jadi baur. Ini terjadi salah satunya karena ada ini surface yang rough ini ya. Jadi permukaan yang tidak rata ini ya. Jadi secara umum scattering itu ya ini ya. Karena bisa jadi karena adanya media yang heterogen, kemudian misalnya pada cellular tissue, particle suspension. Jadi suspensi pada cairan tertentu, pada darah atau misalnya ya. Di dalamnya kan ada banyak partikel. Nah, itu juga bisa menghasilkan adanya scattering, adanya hamburan di situ. Bisa jadi karena permukaan yang kasar atau bisa jadi karena ada memang itu di level seluler ya bisa jadi ya. Nah, tadi ini dikatakan ya, scattering ini yang terjadi jika boundary tidak smooth, jadi permukaannya tidak rata, tidak halus ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi frekuensi ya, jadi frekuensi USG ini sangat menentukan scattering juga. Jadi frekuensi ini berbanding terbalik dengan wavelength ya. Kalau frekuensi semakin besar, wavelength-nya semakin kecil. Kalau frekuensi semakin kecil, maka wavelength-nya akan semakin besar. Berarti kalau frekuensi semakin besar, maka wavelength-nya akan semakin kecil. Ketika wavelength semakin kecil, maka permukaan itu akan kelihatan semakin besar gitu. Jadi kalau yang kita pakai lihat itu kecil, maka permukaan jadi semakin tambah besar ya. Gitu. Jadi otomatis
ketika kita gunakan frekuensi yang semakin besar, hamburan juga akan semakin besar. Inilah salah satu yang menjadi salah satu alasan tadi kenapa pada frekuensi besar atenuasi juga jadi besar ya. Salah satunya karena adanya hamburan-hamburan ini. Jadi intinya kalau frekuensi semakin besar, hamburan akan semakin besar. Tapi kelebihannya dia resolusinya juga akan semakin besar. Jadi intinya permukaan yang sama itu akan tampak berbeda dilihat oleh pihak yang berbeda ya, dilihat dengan frekuensi yang berbeda. Ini akan beda hasilnya ya. Kayak tadi kalau ilustrasi gampangnya kita melihat permukaan dengan mata sendiri dan dengan mikroskop itu akan beda ya. Kalau dengan mikroskop maka permukaan itu akan semakin kelihatan kasar ya. Jadi kalau dengan mata kita melihat permukaan kaca itu kelihatan halus. Tapi kalau kita pakai mikroskop ya kelihatan kasar gitu. Semakin seperti ini. Jadi ini kalau specular reflection, jadi spekular pada permukaan yang spekular ya. Spekular itu seperti kaca itu. Jadi anggap aja pantulannya itu pantulan yang yang tidak baur ya. Kalau jadi lawan dari spekular itu yang difus ya. Kalau yang difus itu yang baur. Kalau cahaya itu kalau yang spekular kayak kaca, kalau yang baur ya seperti tanah, kulit dan lain sebagainya. Jadi unscattered sound itu muncul pada permukaan yang halus ya. Ini sama dengan cahaya pada cermin ya. Dia akan mengikuti hukum pemantulan. Jadi hukum sudut datang, kemudian titik pantul, kemudian sudut pantul itu memiliki sudut yang sama. Gitu. Ini untuk yang specular reflection. Nah, kalau backscatter itu hamburan balik. Jadi hamburan itu tadi ada dua. Ada hamburan yang kemana-mana, ada hamburan yang balik. Nah, hamburan balik. Kalau hamburan balik itu apa? Hamburan balik itu ya ultrasound yang terhambur, tapi arahnya ke arah datangnya ultrasound. Nah, itu dinamakan dengan nama backscatter ya, hamburan balik. Ya, ini adanya backscatter ini dipengaruhi oleh ini ya, roughness ya. Rough surface. Jadi kalau permukaan itu semakin kasar ya, maka kemungkinan hamburan balik itu akan semakin besar. Dan kalau hamburan balik nanti ada penjelasannya lagi. Kemudian media yang heterogen ini juga begitu ya. Dan ini sangat bergantung pada ini. Jadi hamburan balik itu pada size, roughness, shape sama orientation. Jadi ukuran, kekasaran, bentuk sama orientasi. Ini akan menentukan besar kecilnya backscatter ini ya. Dan backscatter ini sebetulnya memunculkan noise ya, hamburan balik ini. Sebetulnya yang ingin kita deteksi kan hanya pantulan akibat dari dua objek yang berbeda. Kan begitu harapan kita. Tapi memang adanya backscatter ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Ya, selalu ada yang namanya noise. Ya, noise ini yang kemudian coba kita kurangi. Dan memang noise ini nggak bisa dihilangkan ya. Yang bisa kita lakukan itu hanya mengurangi ya, reduction. Bukan menghilangkan, tapi hanya reduction, hanya mengurangi noise saja. Nah, dan tentu saja backscatter ini sangat bergantung pada frekuensi. Ya, tadi sudah kita bahas. Kalau frekuensi semakin tinggi, wavelength semakin pendek. Wavelength semakin pendek, berarti permukaan akan tampak semakin roughness, akan semakin kasar gitu. Ya, ini secara intensitas backscatter ya. Jadi kalau di specular reflection, refleksi yang spekular, itu boleh dikata backscatter sangat kecil ya, sangat kecil, dan dia angle dependence ya, angle dependence. Jadi tergantung pada sudut ya, kalau spekular itu. Nah, beda kalau backscatter. Jadi kalau kalau spekular refleksi itu dia itu angle dependent. Nah, kalau backscatter itu not angle dependent ya, nggak tergantung pada sudut. Ini yang dan ini jadi noise ya. Ini yang jadi sinyal. Ini yang jadi noise. Nah, sebetulnya
ini harapan kita itu enggak ada ya. Atau kalaupun ada itu kita minimalkan. Berarti ketika frekuensi semakin naik, roughness juga akan semakin naik, otomatis backscatter juga akan semakin banyak. Jadi frekuensi semakin tinggi, resolusi spasial di permukaan semakin tinggi, tapi otomatis noise-nya juga akan semakin banyak gitu. Ya, ini jadi trade off yang berikutnya. Makanya ada banyak trade off ya. Jadi kita kalau mau melihat yang dekat, kita pakai frekuensi besar karena resolusinya meningkat. Tapi noise-nya juga jadi meningkat. Gitu. Ini sama dengan di DCT. Di DCT itu nanti ada yang namanya filter ya. Jadi kalau kita menggunakan FBP, filter back projection. Nah di situ ada trade-off antara resolusi dengan noise. Kalau kita menggunakan filter soft tissue, ya dia resolusinya kecil, tapi noise-nya juga kecil. Gitu. Kalau kita menggunakan filter tulang, dia resolusinya tinggi, tapi noise-nya juga jadi tinggi juga. Gitu. Sehingga memang akhirnya tergantung kebutuhan. Yang mau kita lihat itu apanya gitu. Kalau kita ingin melihat ketajaman atau kita ingin melihat kelembutan, nah itu beda ya. Kalau kita yang melihat tulang, nah tulang itu yang paling penting itu ketajaman. Maka kita nggak butuh noise tinggi, tidak masalah. Tapi sebaliknya kalau kita melihat soft tissue, yang kita butuhkan itu justru kelembutan ya. Jadi noise-nya yang kecil. Maka di situ kita gunakan, makanya nanti ada filter yang didesain khusus untuk soft tissue, ada yang didesain khusus untuk tulang. Meskipun nanti namanya beda-beda ya kalau di klinis itu. Setiap vendor memiliki nama yang beda-beda. Nah ini bagian dari trade-off yang perlu kita pahami. Saya kira itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang refleksi, tentang atenuasi, termasuk tentang adanya scatter ya, hamburan ini. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Tadi untuk materi sudah saya kirim ke Mas ya, Mas Adi ya. Tolong nanti disebarkan ke teman-teman yang lain ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk pekan depan kita libur dulu ya berarti ya. Iya Pak. Iya Mas. Kita mulai lagi pekan depannya lagi. Terus nanti untuk jadwal yang kosong nanti kita ganti di hari yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Oh ya, dan jangan lupa untuk pertemuan ke-7 nanti sudah presentasi ya. Jadi harus disiapkan. Jadi kalau pas pulang kampung, ya mungkin ya sambil liburan. Kalau pas malam mungkin pas istirahat sambil kerjain ya. Saya juga gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau pas di kampung, pas lagi nganggur gitu, ya kadang-kadang ngerjain sesuatu masih. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Selamat Hari Raya dan mohon maaf lahir dan batin ya kalau seandainya saya ada salah dan lain sebagainya. Ya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya. Terima kasih Pak.